Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tutor, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi pertama mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah sahabat tutor, tanpa saya memperpanjang mukadimah, kita mulai sesi pertama pengajaran tentang mata kuliah akuntansi manajemen ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, dalam pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pengantar akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen ini sangat dibutuhkan sekali dalam dunia usaha. Di sini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini, sahabat tutor, kita akan membahas tentang bagaimana konsep-konsep akuntansi dalam perlakuannya di manajemen perusahaan. Ya, jadi bagaimana akuntansi berperan besar dalam pekerjaannya untuk mengatur perusahaan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Ya, dalam hal ini fungsi-fungsi manajemen itu ada perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Konsep-konsep tersebut ini sahabat tutor mengenai bagaimana akuntansi manajemen itu sendiri, konsep perilaku cost, biaya, akuntansi berbasis activity, dan analisis cost volume laba, terus penganggaran, terus kita akan tetap penganggaran fleksibel, terus mengenai cost standar, analisis cost diferensial, dan cost kualitas, serta evaluasi kinerja. Bicara tentang akuntansi manajemen, kita harus tahu juga sahabat tutor sejarahnya, yaitu akuntansi manajemen ini akan lebih baik jika dimulai dengan memahami sejarah awal lahirnya akuntansi manajemen atau akuntansi secara umum. Jika mengacu ke arti kata accounting to,
atau to account yang secara harfiah berarti menghitung. Maka akuntansi sebenarnya sudah ada semenjak manusia itu bisa menghitung, sahabat tutor. Masyarakat primitif telah menghitung berapa mereka memiliki kapak, berapa mereka memiliki kulit binatang, dan benda-benda lain sebagainya. Pada masa itu, mereka juga sudah melakukan perlakuan atau pertukaran antara kulit binatang dengan benda-benda lain, seperti yang kita tahu dengan transaksi barter. Itu semua adalah contoh keberadaan akuntansi di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun proses manajemen, itu kita mengenal biasanya POC, sahabat tutor ya. Kita kenal dengan istilah POC, itu planning, organizing, actuating, and controlling. Ya, dalam hal ini proses manajemen itu pertama itu ada perencanaan, yaitu suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu yang disebut dengan aktivitas manajemen. Jadi bagaimana kita merencanakan sebuah kegiatan yang mana ini kita gambarkan atau kita deskripsikan dengan pengeluaran keuangan. Lalu bicara tentang pengendalian. Pengendalian itu adalah aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dalam melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan. Ya, jadi selain kita akuntansi ini menghitung berapa aset yang kita pergunakan, berapa biaya yang sudah kita keluarkan, tapi kita harus juga mengendalikan. Mengendalikan atas penggunaan sumber daya keuangan kita itu kita perlu dengan namanya akuntansi manajemen, ya. Jadi tidak hanya kita tidak memperdulikan uang kita keluar, tapi juga kita harus bisa melihat bagaimana arus kas kita ini bekerja untuk meningkatkan nilai jual perusahaan kita, untuk meningkatkan laba perusahaan kita, ya, yang nantinya akan menjadi dalam pengambilan keputusan, sahabat tutor, di mana pengambilan keputusan ini merupakan pemilihan dari berbagai kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan, ya, baik itu kejadian-kejadian yang sifat ekonomis maupun yang sifatnya non teknis. Oke. Bicara sejarah singkat akuntansi manajemen, sahabat tutor, jadi pada zaman Eropa tahun abad 16 yang berlanjut sampai dengan abad 19 telah mendorong kemajuan ekonomi, bisnis, dan industri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut adalah pertama itu penemuan atas teknologi di Eropa. Pada abad ini, sahabat tutor, ini terjadi integrasi perusahaan-perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal. Misalnya pada industri tekstil, kereta api, dan industri baja. Perusahaan-perusahaan dagang seperti Share, Rothbook, dan Woolworth dalam perusahaan-perusahaan yang berintegrasi tersebut, masalah yang dihadapi oleh manajemen menjadi semakin kompleks. Proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja menjadi sangat sulit dilakukan. Sejak saat itulah akuntansi manajemen mulai dikembangkan. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan ukuran-ukuran baru seperti ukuran biaya, ukuran laba, dan perputaran atas persediaan, pengalokasian biaya, overhead yang didasarkan pada jam kerja dari karyawan. Arah perkembangan akuntansi manajemen, sahabat tutor, adapun teknik-tekniknya dan alat-alatnya yang telah kita pahami dan berkembang pada saat ini adalah pertama yaitu ERP. ERP ini adalah Enterprise Resource Planning, sahabat tutor, di mana ERP ini merupakan gabungan seluruh aplikasi atau seluruh sistem dari perusahaan yang tergabung menjadi satu sistem. Jadi ibarat kata keuangan punya sistem sendiri, marketing juga punya sistem sendiri. Begitu juga dengan produksi, di mana semua sistem ini akan digabungkan dan terintegrasi menjadi satu sistem yang kita gunakan yang disebut dengan ERP, Enterprise Resource Planning.
Lalu ada juga sistem elektronik data interchange, yaitu pembagian data, file, ya. Uh, Jadi ini merupakan salah satu sistem, ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu SCM atau Supply Chain Management. Ini adalah manajemen sistem dari persediaan, sahabat tutor, di mana kita harus memahami pemasok kita ataupun para vendor kita melakukan eh, apa namanya itu, mengantar barang, ya, masuk barang ke perusahaan kita dengan menggunakan sistem SCM atau Supply Chain Management. Kemudian ada juga teori of the constraint atau touch, itu juga berpengaruh terhadap akuntansi manajemen. Di kita akuntansi manajemen ini membahas banyak sekali sistem yang harus kita pelajari, ya. Terus ada just in time yang lebih kepada persediaan. Terus ada computer integrated manufacture, ini adalah sistem yang digunakan untuk perusahaan pabrik, ya, atau manufaktur. Kemudian ada sistem untuk menilai uh, perilaku konsumen, ya, biasanya sistem yang dipakai oleh bagian pemasaran. Kemudian ada target costing, ya, sistem ini dipakai untuk melihat berapa biaya yang kita keluarkan. Lalu ada sistem ABM, yaitu Activity Based Management, bahwa segala aktivitas manajemen itu dilihat dari aktivitasnya. Kemudian ada Total Quality Management, kita melihat atau menghitung atau menilai kualitas dari sebuah perusahaan dalam manajemen. So ada Lean Manufacturing, ada Six Sigma, ada Balance Scorecard, yaitu untuk menilai kinerja. Terus ada metode campuran atau hybrid metodologi, ini merupakan cara menilai sebuah sistem yang baik di dalam perusahaan. Sahabat tutor, adapun dalam akuntansi manajemen, kita juga menilai, membahas tentang bagaimana sistem informasi akuntansi dan manajemen dalam struktur organisasi dan etik. Jadi memang benar bahwasanya dalam akuntansi manajemen ini kita sangat kompleks sekali belajar tentang berbagai macam kasus, ya. Baik itu dari kasus pemasaran, baik itu kasus dari produksi maupun kasus keuangan, yang mana kita eh, tahu bahwa semua aktivitas perusahaan itu mengandung unsur uang, mayoriti, ya, sahabat tutor. Maka dari itu kita perlu sistem yang membantu untuk menilai bagaimana kinerja manajemen di dalam asesmen perhitungan dari sistem informasi akuntansi. Intinya dari sistem informasi akuntansi manajemen ini, sahabat tutor, terletak pada proses, yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, serta mengelola informasi. Di mana informasi-informasi ini akan diambil untuk sebagai bahan pengambilan keputusan. Karena apa? Karena informasi tersebut berisi tentang kejadian ekonomi yang diproses menghasilkan output yang dapat memuaskan kebutuhan manajemen. SIAM ini memiliki 3 tujuan utama, sahabat tutor, yaitu menyediakan informasi untuk menghitung cost produk dan jasa, dan cost dari objek cost lainnya yang menjadi perhatian manajemen. Kemudian menyediakan informasi untuk pelaksanaan proses manajemen, yaitu seperti perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan. Kemudian menyediakan informasi untuk evaluasi dan pengukuran kinerja, serta untuk pengambilan keputusan. Kemudian sahabat tutor, dalam proses manajemen, kita mengetahui bahwasanya proses manajemen ini merupakan aktivitas manajemen yang meliputi dari seperti saya sebutkan, itu perencanaan, controlling, pengambilan keputusan atau decision making, pengukuran, measure, dan evaluasi tenaga kerja, ya. Evaluasi kinerja ini untuk kita perlu data-data dari akuntansi manajemen, serta kita harus bisa memperbaiki, ya, bahwasanya yang kurang perlu kita perbaiki, yang salah perlu kita tambal, yang sudah baik perlu kita lebih pertahankan atau kita tingkatkan.
Akuntansi manajemen ini diperlukan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan semua proses manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini memiliki perbedaan. Sahabat tutor, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini dapat dilihat dari penggunaan laporannya. Ya, kalau akuntansi keuangan, pengguna laporannya itu yaitu baik internal maupun eksternal, ya, di mana selain laporan keuangan itu menjadi eh, bahan pengambilan keputusan dan sebagai bahan dari evaluasi kinerja, laporan keuangan juga sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Jadi pengguna laporan keuangan itu bagi akuntansi keuangan bisa eksternal bisa internal. Sementara laporan dari akuntansi manajemen itu sendiri penggunanya hanya internal. Jadi kalau eksternal tidak. Seperti pemerintah itu eksternal sahabat tutor, pemerintah, owner dalam arti komisaris itu tidak butuh laporan akuntansi manajemen. Dia butuh laporan akuntansi keuangan. Kemudian secara periode, untuk akuntansi keuangan ini jelas sahabat tutor, periode akuntansi keuangan itu per tahun, bisa per bulan, bisa juga per semester. Sementara periode dalam laporan akuntansi manajemen ini bisa kapan saja di cut off. Contoh misalnya case to case. Jadi misalnya ada kasus tentang terjadi fraud, ya, terjadi fraud terhadap produksi atau ada kesalahan, kita bisa cut off laporannya sesuai case to case. Tidak perlu tunggu satu semester, tidak perlu tunggu 1 tahun ataupun 1 bulan. Bisa pertengahan bulan kita berikan laporan juga boleh, tergantung permintaan dari internal. Karena yang membutuhkan laporan akuntansi manajemen itu adalah pihak internal. Dalam hal ini bisa manajer ataupun direktur. Kemudian dan bentuk laporannya. Bentuk laporan akuntansi keuangan itu standarnya ada, sahabat tutor, yang biasa kita pakai dengan standar PSAK, pernyataan standar akuntansi. Sementara untuk akuntansi manajemen, bentuk laporannya itu sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Kemudian fungsinya, fungsi dari akuntansi keuangan ini lebih kompleks, sahabat tutor, yaitu mengenai fungsi keuangan saja. Sementara fungsi dari akuntansi manajemen ini lebih besar lagi, lebih komplit lagi ya sahabat tutor, karena tidak hanya masalah tentang keuangan saja. Kemudian dimensi waktu, nah, seperti saya bilang lagi, akuntansi keuangan itu ada periode-periodenya, sementara akuntansi manajemen tidak ada. Terus pengauditannya juga berbeda, di mana kalau akuntansi keuangan ini auditornya adalah orang-orang yang punya background di keuangan atau auditor keuangan, sementara akuntansi manajemen ini backgroundnya sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya bagian produksi itu adalah bidang produksi yang mengaudit, bidang pemasaran itu bagian pemasaran. Kemudian 7 yaitu akurasi. Akurasi dari akuntansi keuangan itu biasanya lebih akurat dibandingkan akuntansi manajemen. Karena akuntansi keuangan itu datanya sesuai fakta, sementara akuntansi manajemen terkadang data-datanya tidak sesuai dengan keuangan. Jadi bisa saja ada data yang di luar atau data-data yang sifat ramalan itu juga bisa menjadi bahan dalam akuntansi manajemen. Jadi akurasi yang lebih kuat biasanya lebih ke akuntansi keuangan. Kemudian jenis dan sifat informasinya itu tentu berbeda ya. Akuntansi keuangan ini punya jenis seperti kita tahu ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, neraca, arus kas ya. Sementara sifat jenis laporan dalam akuntansi manajemen itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ruang lingkupnya itu sangat kalau akuntansi keuangan hanya ruang lingkupnya di keuangan saja, sementara akuntansi manajemen itu seluruh aspek yang ada di dalam perusahaan. Persamaan dalam kesamaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen ya, karena bagaimanapun dasar dari penggunaan akuntansi manajemen itu adalah laporan keuangan.
ya. Terus sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama karena eh, laporan ataupun pengukuran ataupun penilaian itu menggunakan di perusahaan yang sama atau menggunakan eh, alat ukur yang sama. Kemudian peranan akuntan dalam akuntan manajemen, sahabat tutor, peranan akuntan manajemen itu dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Ya, jadi di sini peran akuntan dalam manajemen itu sebagai pendukung atau kita bisa sebut sebagai konsultan ya, sahabat tutor, membantu. Jadi akuntan manajemennya bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpul, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan semua data-data yang dan diinformasikan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Jadi akuntan manajemen ini biasa terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dalam tim manajemen, misalnya sebagai controller atau kepala bagian akuntansi dan manajer akuntan biaya. Jadi akuntansi manajemen ini lebih kepada operator yang juga ikut serta dalam proses dari manajemen ini. Anggota manajemen juga bertugas membantu orang-orang yang di depan atau line position seperti pihak yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi, misalnya manajer bagian produksi. Dalam hal ini, akuntan manajemen berada dalam posisi staff position, yaitu posisi yang mendukung tugas ini dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tugas dasar organisasi. Jadi akuntansi manajemen ini adalah posisinya membantu. Misalnya seorang manajer keuangan itu dia juga menilai bagaimana kinerja dari departemen lainnya, tetapi posisinya tidak menggurui, hanya mendukung. Misalnya, bagian produksi membutuhkan dana besar untuk pembelian bahan baku, karena untuk memenuhi kebutuhan dari customer, maka perlu peningkatan produksi. Untuk meningkatkan produksi butuh dana besar untuk membeli bahan baku. Maka pihak keuangan atau manajer keuangan harus menyediakan dana untuk keperluan produksi. Seperti itulah peran seorang akuntan manajemen. Perilaku etis dalam akuntan manajemen ini itu adalah pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya secara profesional. Kode etik ini mengatur seseorang dalam bersikap, berperilaku secara etis di dalam suatu organisasi ataupun profesi. Perilaku etis itu melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar dan sesuai serta tepat. Perilaku etis yang harus dimiliki seorang akuntan manajemen itu adalah honesty, kejujuran, integrity, promise keeping, fidelity, fairness, caring for order, respect for order, responsibility, citizenship, ya, pursuit of the excellence, serta accountability. Jadi penting sekali perilaku-perilaku etis ini dimiliki oleh seorang akuntan. Kode etik profesi manajemen itu setiap profesi memiliki aturan berperilaku atau standar etika. Akuntan manajemen memiliki kewajiban untuk kepada organisasi yang dilayani, kepada profesinya, kepada masyarakat, dan kepada dirinya sendiri untuk menjaga standar kode etik ini. Untuk mengatur kewajiban ini, Institute of Management Accountant atau IMA telah mengeluarkan standar kode etik bagi akuntan manajemen. Setiap anggota dari IMA seharusnya berperilaku etik. Komitmen untuk melaksanakan praktik profesional etik mencakup prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai menyeluruh, standar-standar yang menjadi pedoman berperilaku. Jadi, kode etik yang harus dimiliki oleh seorang akuntan manajemen itu antara lain itu kompetensi. Jadi, seorang akuntan itu harus memiliki kompetensi mengenai keuangan, laporan keuangan, serta peraturan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian kerahasiaan. Jadi orang akuntan manajemen ini harus dapat merahasiakan seluruh rahasia-rahasia perusahaan. Terus integritas. Jadi akuntan manajemennya harus punya integritas yang baik. Dan yang paling penting adalah kredibilitasnya. Ya, jadi seorang akuntan manajemen harus punya kredibilitas, harus dapat membantu perusahaan menjadi lebih maju, mendapatkan laba lebih baik, dan meningkatkan nilai jual perusahaan. Tujuan utama dari akuntansi manajemen ini ada pertama yaitu menyediakan informasi untuk menghitung cost produk dan jasa dan juga cost dari objek cost lainnya menjadi perhatian manajemen. Yang kedua,
Menyediakan informasi untuk pelaksanaan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk evaluasi, pengukuran kinerja, serta untuk pengambilan keputusan. Kemudian, arah perkembangan akuntansi manajemen itu kita bisa lihat dari perkembangan praktek-praktek akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Beberapa tema baru dalam akuntansi manajemen adalah ABM yang kita kenal dengan Activity Based Management atau manajemen berdasarkan aktivitas, di mana manajemen berdasarkan aktivitas ini suatu pendekatan di seluruh sistem dan integrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas. Jadi semua aktivitas manajemen ini bisa kita hitung biayanya, ya. Jadi dengan tujuan untuk meningkatkan laba, dengan tujuan untuk meningkatkan customer value. Kemudian juga manajemen berdasarkan aktivitas ini menekankan pada biaya berdasarkan aktivitas based costing atau analisis proses. Kemudian yang kedua, orientasi pada pelanggan manajemen berdasarkan aktivitas memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan mengelola aktivitas. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara apa yang pelanggan terima atau produk total dengan apa yang pelanggan serahkan atau pengorbanan dari pelanggan. Yang ketiga, manajemen kualitas total atau total quality management itu perbaikan berkelanjutan adalah hal yang mendasar sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang sempurna karena kesempurnaan manufaktur adalah kunci utama bertahan hidup dalam persaingan global. Filosofi dalam manajemen kualitas total di mana perusahaan berusaha menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan pekerjanya menghasilkan produk yang sempurna atau zero defect, sedang menggantikan sikap kualitas yang dapat diterima di masa lalu. Yang keempat, waktu sebagai unsur kompetitif. Perusahaan kelas dunia mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pasar dengan cara memperpendek siklus desain, implementasi, dan produksi. Perusahaan mengirim produk dengan cepat melalui penghapusan waktu yang tidak bernilai tambah, pengurangan waktu yang tidak bernilai tambah semakin besar seiring dengan meningkatnya kualitas. Tujuan keseluruhannya adalah meningkatkan daya tanggap terhadap pelanggan. Yang kelima, efisiensi kualitas dan waktu merupakan hal yang penting. Namun, peningkatan dimensi tersebut tanpa meningkatkan laba akan membuat kinerja menjadi sia-sia. Meningkatkan efisiensi adalah juga hal yang vital. Biaya adalah ukuran kritikal atau efisiensi. Agar pengukuran efisiensi menjadi bernilai, biaya harus ditetapkan, diukur, dan dialokasikan dengan tepat. Lebih jauh lagi, produksi keluaran harus berhubungan dengan masukan yang dibutuhkan dan keseluruhan efek finansial perubahan produktivitas harus dikalkulasikan. Dan yang keenam, bisnis secara elektronik atau e-bisnis. Ya, kita mengenal banyak banget sekarang para bisnismen ini menggunakan e-bisnis yang merupakan transaksi bisnis dan pertukaran informasi yang dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perdagangan secara elektronik atau e-commerce adalah jual beli produk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa dengan cara ini menyediakan kesempatan bagi semua perusahaan untuk memperluas penjualannya di seluruh dunia dan dapat menurunkan biaya secara signifikan jika dibandingkan dengan transaksi menggunakan kertas. Ya, jadi kita dengan menggunakan bisnis kita tidak perlu menyediakan cabang-cabang, tidak perlu menyediakan toko ataupun tempat, ataupun juga kita tidak perlu menggunakan kertas karena dengan e-bisnis semua transaksi secara elektronik. Baiklah sahabat tutor, demikianlah penjelasan saya mengenai pengantar akuntansi manajemen. Terima kasih semua sahabat tutor yang sudah memperhatikan jalannya dari proses perkuliahan mengenai pengantar akuntansi manajemen ini. Bagi sahabat tutor yang ingin bertanya, boleh sahabat tutor melakukan mission di e-model kita atau di e-learning kita tentang pengantar di akuntansi manajemen ini. Dan saya harap sahabat tutor jangan lupa untuk
menjawab dan aktif dalam diskusi. Dan di sini pentingnya sahabat tutor harus tahu jangan melakukan plagiarisme ataupun menjiplak atau copy paste jawaban teman-teman. Kalau sahabat tutor mengambil referensi dari luar itu boleh, tapi pergunakan jawaban sahabat tutor menggunakan bahasa sendiri itu lebih penting. Demikianlah pertemuan kita di sesi pertama ini. Jika ada salah kata, saya tutor akuntansi manajemen, mohon maaf. Atas nama pribadi, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and be creative. Sampai ketemu lagi minggu depan sama tutor sesi kedua.